warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Apa kabar? Jumpa lagi dengan perkuliahan mata kuliah perpajakan. Hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar perpajakan. Jika kita sudah mengenal beberapa hal tentang pajak, PPh, SPT, kita bahas dulu dasar-dasarnya ya mengenai perpajakan tersebut. Jangan lupa kalian pahami dulu dan juga kalian pelajari referensinya ya, agar lebih paham dan mengerti ketika mengikuti perkuliahan. Berikutnya kita lihat dulu APBN, kondisi APBN di Indonesia 2020. Kalau 2021 baru berjalan ya. Nah, jadi dari data APBN yang sudah diumumkan atau diberitahukan, nah di sini terdapat perkembangan bahwa belanja negara ternyata lebih besar daripada pendapatan. Itu mungkin yang menyebabkan negara kita selalu berutang. Pada tahun 2020 anjlok menjadi 1.699 triliun dan belanja negaranya membludak menjadi 2.739 triliun. Ini termasuk tambahan-tambahan bagi subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah, baik yang mengenai COVID, yaitu dana bantuan sosial, kemudian kuota, dan juga inilah yang menyebabkan belanja negara kita semakin meningkat dan pendapatan menurun karena banyak perusahaan yang tutup, mereka tidak mampu membayar pajak pada pemerintah. Lalu bagaimana sih kondisi atau kinerja penerimaan pajak kita di Indonesia saat ini? Dari tahun 2019 kinerja penerimaan pajak kita mencapai 84%. Targetnya adalah 1.577 triliun yang mampu ditarik pemerintah pada tahun 2019 mencapai 1.330 triliun. Alhamdulillahnya adalah pemasukan kita meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Tandanya semakin kita di Indonesia sudah taat dengan pajak. Nah, tetapi masih banyak loh yang di luar sana yang belum bayar pajak. Coba deh teman-teman yang sudah bekerja dan harusnya bayar pajak, yuk bayar pajak supaya negara kita semakin berkembang. Apalagi sekarang YouTube sudah mulai masuk pajak. Kalau nggak salah 24% ya. Siap-siap nih para YouTuber yang penghasilnya miliaran, pajaknya gede juga ya. Inilah teman-teman pajak, ayo bayar pajak. Ada lagi istilahnya pay rider, orang-orang yang tidak mau bayar pajak namun menikmati fasilitas pajak tersebut. Bisa kita lihat dari bahwa pembayar pajak harusnya membayar pajak, uang pajaknya kan masuk ke negara. Dari negara dibuatlah APBN. APBN itu untuk apa? Ya untuk fasilitas penyediaan fasilitas negara dan layanan publik, yaitu kesehatan, transportasi, listrik, dan lain-lain ya. Setelah fasilitas itu jadi, kemudian dirasakan oleh si pembayar pajak. Namun ada juga pay rider tadi yang orang-orang bayar pajak tetapi merasakan manfaatnya. Nah, harusnya dia bayar pajak, tetapi dia tidak bayar pajak. Entah itu perusahaan-perusahaan atau orang pribadi. Harapannya semua pengusaha, perusahaan, semua warga negara Indonesia taat bayar pajak dengan sebenarnya, sehingga Indonesia bisa mendapatkan pendapatan negara yang lebih besar lagi setiap tahunnya. Definisi pajak menurut Dr. Sumitro, beliau adalah guru besar di Unpad, katanya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbalan secara langsung, dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membiayakan pengeluaran. Jadi iuran rakyat kepada kas negara yang bisa dipaksakan jika undang-undang yang wajib bayar pajak, namun tetapi tidak dirasakan secara
langsung. Oh, hebat beliau ya. Unsur-unsur pajak sini ada 4. Yang pertama adanya subjek pajak, yaitu orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur. Yang kedua wajib pajak, yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban atau keharusannya untuk mendapatkan NPWP nomor pokok wajib pajak di Dirjen Pajak. Jadi kalau kalian sudah bekerja nih, sudah punya penghasilan, harus bikin NPWP, jangan sampai nggak bikin NPWP. Lalu yang ketiga yaitu objek pajak, yaitu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Kalau punya mobil, motor atau rumah pasti akan kena pajak. Yang keempat adalah tarif pajak, yaitu pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atas pajak objek yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak umumnya ini persentase 2%, 5%, 2%, 25% tergantung dari pajak apa tersebut. Itu unsur pajak. Selanjutnya ada yang mengatakan apa sih bedanya pajak, retribusi, dan sumbangan. Pajak ini, kalau pajak merupakan manfaat tidak langsung bagi pembayar. Pajak itu pasti ada manfaat tidak langsung bagi pembayar. Retribusi berarti manfaat langsung bagi pembayar. Kalau sumbangan manfaatnya langsung bagi si penerima sumbangan tersebut. Kalau pajak manfaatnya tidak langsung kita dapatkan. Kalau retribusi manfaatnya langsung kita dapatkan. Kalau sumbangan dirasakan oleh yang menerima sumbangan tersebut. Pajak pun banyak, pajak penghasilan contohnya. Lalu retribusi tol. Kalau kita masuk jalan tol, tentu kita akan tag dulu. Oke, lalu fungsi pajak ada yang 4 ya. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama budgeter. Budgeter berarti pajak sebagai pemasukan kas negara, yaitu menjadi APBN. Yang kedua reguler adalah pajak yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalkan pemerintah mau menurunkan tingkat orang-orang yang mabuk, minum minuman keras. Nah, berarti pemerintah harus menaikkan pajak minuman keras. Pemerintah mau menurunkan orang-orang yang merokok misalnya. Nah, pemerintah harus menaikkan pajak rokok, seperti itu ya. Yang ketiga stabilitas, pajak sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan nilai rupiah. Yang keempat retribusi berarti pajak sebagai pemerataan kesejahteraan. Misalnya pajak hanya untuk yang mampu, tetapi pajak bisa dirasakan oleh semua orang, mau itu dia bayar ataupun yang tidak bayar pajak. Lalu pajak dua sifatnya, pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pada waktu pengenaannya pertama kali dilihat subjeknya dulu, setelah itu baru objeknya. Contohnya PPh, pajak penghasilan. Pajak objektif, waktu penggunaannya itu pertama kali dilihat adalah objeknya dulu, setelah objeknya baru dicari subjeknya. Contohnya PBB, PPN, pajak kendaraan bermotor, seperti itu. Oke, mudah kan belajar dasar-dasar pajak? Oke, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan perpajakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.